Lu tahu gak sih masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998 di zaman Soeharto? Tahu nih, setahu gua era Orde Baru di zaman Pak Soeharto tuh banyak kayak perubahan banyak, kayak politiknya yang lebih stabil. Gara-gara kestabilan itu pemerintah jadi fokus ngurus pembangunan ekonomi. Nah, bikin masyarakat jadi makmur juga di situ. Enggak, orang kan jadi dia tuh saking ngurus ekonominya nih ya, jadi banyak masalah kayak. Terus jadi banyak korupsi juga kan? Pemerintah tuh udah ngelakuin banyak upaya buat apa tuh? Buat ngeberantas korupsi pada zaman apa? Orde Baru, kayak bikin undang-undang anti korupsi. Tapi itu setimpal, pasti pemerintah bikin hukuman yang setimpal. Ya. Nah, gara-gara undang-undang itu pemerintah ngeluarin lembaga-lembaga anti korupsi. Lembaga anti korupsi. Ya, Nah, di era Orde Baru ini kan Indonesia mengalami pembangunan pesat. Ya, tapi kayaknya nggak semuanya berkembang pesat sih. Kayak paling di dalam pulau Jawa doang. Di luarnya tuh ya masih ngalamin faktor kemiskinan. Udah gitu krisis, Waktu itu tuh Soeharto kalau nggak salah mau diturunin kan. Itu tuh masih miskinnya miskin banget. Kalau nggak salah ya. Pantesan banyak orang yang adu nasib di Jakarta. Nah iya, gue pernah diceritain sama gue nih kalau misalkan emang dulu tuh zaman waktu pas sama gue tuh susah banget sampai banyak yang emang nggak pada ngadu nasib di Jakarta. Banyak orang di sekitar Pulau Jawa tuh emang nyari ekonomi tuh di Jakarta semua. jadi karena itu pemerintah ngejalanin pembangunan 5 tahun Repelita 2. Nah, Repelita 2 ini tujuannya buat ngebangun daerah-daerah di luar Jawa kayak Bali sama Madura lewat transmigrasi. Jadi tuh emang bakalan merata. Setahu gue ya Indonesia tuh waktu itu malah ngalamin beberapa penurunan aspek. Contohnya kayak aspek ekonomi dia turun, terus aspek politiknya dia turun, sama aspek hukumnya dia turun juga. Makanya mahasiswa Trisakti itu ngelakuin demo supaya Soeharto tuh turun. Repelita 2 mulai pada tahun 1974 sampai 1979. Titik fokus pada Repelita 2 tidak terlalu beda dengan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam Repelita 2 terdapat program-program yang ditunjukkan untuk 1. Memperluas kesempatan kerja, 2. Mencapai distribusi penghasilan yang lebih merata, 3. Memperbaiki struktur pasar, 4. Meningkatkan pembangunan daerah, 5. Meningkatkan transmigrasi, dan 6. Memberikan perhatian yang lebih besar kepada pendidikan dan non-ekonomis lainnya. Pertumbuhan ekonomi pada masa Repelita 2 juga masih mengesankan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti 1. Minyak bumi dan ekspor kayu gelondongan, 2. Mengalirnya bantuan dan modal swasta dalam negeri, dan 3. Stabilnya perekonomian dan sistem politik yang makin terpusat. Akibatnya, 100.000 sekolah dibangun di daerah pedalaman dan lebih dari 500.000 guru dipekerjakan. Pembiayaan sistem subsidi untuk beberapa kegiatan di sektor pertanian dan industri yang selama ini kurang efisien. Dikenal dengan tragedi Trisakti karena terdapat 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti yang gugur dalam peristiwa tersebut. Keempat mahasiswa tersebut tewas tertembak di dalam kampus saat mengikuti demonstrasi yang menuntut turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Kekejaman aparat dengan alibi untuk meredakan demonstrasi pada mahasiswa saat itu masih mendapat sorotan hingga saat ini. Akibat kejadian tersebut, perlawanan mahasiswa dalam menuntut reformasi semakin besar. Puncaknya terjadi pada 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya serta menandai akhir dari rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Pada awal tahun 1998, perekonomian Indonesia mengalami goncangan akibat adanya krisis finansial Asia sepanjang 1997 sampai 1999. Terus gimana sama pelanggaran HAM pas zaman itu?
Bisa contohnya kayak penembakan misterius pada tahun 82 sampai 85, terus yang memakan korban 10.000 lebih. Itu gue tahu yang berapa korban? 10.000 lebih. Itu sebenarnya operasi rahasia pemerintah. Operasi maksudnya? Nah, jadi operasi rahasia pemerintah untuk mengurangi kejahatan yang lagi tinggi-tingginya. Terus dia bikin kayak operasi rahasia pemerintah gitu. Yang apa? Orang-orang yang menurut mereka mencurigakan ditembak biar tidak menimbulkan kejahatan-kejahatan yang banyak lagi. Nah, itu akal-akalannya doang kali. Enggak. Saya nggak bisa mengungkapkan bagaimana jeritan mereka, permohonan mereka yang sedemikian rupa menyayat. Anda tahu, ternyata karung itu sebenarnya manusia yang disebut gali atau preman yang akan diskusi. Benar-benar diturunkan ke jalan. Duek. Pada sepanjang tahun 1983 hingga tahun 1985 misalnya, pernah terjadi peristiwa kelam yang telah menghilangkan ratusan hingga ribuan nyawa rakyat Indonesia secara brutal. Kala itu, penembakan-penembakan sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, yang mana para korban yang dihabisi banyak yang tergeletak di pinggir jalan atau perkebunan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Selain itu, mereka yang menjadi korban penembakan juga diikat dengan tali dan dimasukkan ke dalam karung. Diduga, para pelaku penembakan yang masih misterius ini dilakukan oleh militer Indonesia. Meski korban penembakan merupakan orang yang dicurigai sebagai kriminal atau meresahkan masyarakat, penembak misterius atau Petrus ini merupakan suatu tindakan kejam di masa lalu. Karena tanpa adanya suatu peradilan atau tindakan main hakim sendiri. Penembak misterius atau sering disingkat Petrus yang terjadi pada sepanjang tahun 1983 hingga tahun 1985 ini merupakan salah satu peristiwa kelam yang terjadi di masa pemerintahan rezim Orde Baru. Sebagaimana yang termaktub dalam penembak misterius, Petrus merupakan peristiwa penembakan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai preman atau gali di beberapa penjuru daerah. Orang-orang yang menjadi korban Petrus biasanya akan dibiarkan tergeletak di pinggir jalan atau di bawah jembatan.